Ya, ini belum semuanya respon nih. Saya coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oh, Alhamdulillah teman-teman semua. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat Oke, malam. selamat malam ya. Ya, baik. Yang saya hormati, founder dari platform Sarjana Sakti, Bapak Dr. of Engineering, Insinyur Herman Tole, STMT. Mohon maaf jika eh, ada kekeliruan dalam pembacaan gelar. Dan yang luar biasa, teman-teman semua, para peserta malam ini, gitu ya, baik itu yang mahasiswa ataupun yang fresh graduate, mau pejuang karir, serta para partner afiliator yang hari ini, yang malam ini siap naik level. Ya, perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwa, teman-teman semua, biasa dipanggil Kang Ale. Jadi teman-teman boleh panggil saya Kang Ale, Mas Ale, Bang Ale, whatever you want. Ya, anything you want. Silakan. Cuman teman-teman biasanya banyak yang panggil saya Kang Ale. Dan saya akan menemani teman-teman semua dalam webinar itu ya malam ini yang jujur saja ini teman-teman semua bahwa ini mungkin saja bisa jadi titik balik dalam perjalanan karir atau hidup Anda. Begitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya pengen panasin dulu nih suasananya. Coba nih diketik dong di kolom chat gitu ya. Di kolom chat dan jawab dengan cepat nih. Ketik satu nih ya, kalau Anda ini mahasiswa, kalau kemudian ketik dua, kalau Anda fresh graduate, dan ketik tiga, kalau Anda ini sudah kerja tapi ingin upgrade karir. Oke, sekali lagi nih. Ketik satu, kalau Anda masih mahasiswa nih ya. Ketik dua, kalau teman-teman di sini ada yang masih fresh graduate, dan ketik tiga, kalau Anda sudah kerja namun ingin upgrade karir. Coba, saya pengen lihat dulu. Dua, kayak kebanyakan dua, tiga, dua, tiga. Oh, kebanyakan dua, tiga ya. Ada ya belum. Oke, tiga, dua, kebanyakannya di tiga sama dua ya. Belum semuanya nih, dua. Oke, ada lagi, teman-teman. Saya pengen mencuplik nih secara dominan. Mana yang paling banyak justru. Posisinya ada di posisi yang masih mahasiswa, atau yang fresh graduate, atau justru yang sudah kerja tapi ingin upgrade karirnya, gitu ya. Oke, kalau saya lihat sih, wah luar biasa ini ya. Ternyata kebanyakan di tiga nih. Itu ada, jadi di sini ternyata teman-teman semua yang sudah pada kerja, namun pengen upgrade karir, begitu ya. Wah, luar biasa nih. Ada nggak yang mahasiswa di sini? Ada nggak yang mahasiswa di sini ada? Atau yang baru lah, baru-baru dekat? Ada? Nggak ada ya? Oh, saya ada. Oh, ada. Mahasiswa S3 berarti itu ya. Oke. Oke, kuliah S2 sambil kerja. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Ini luar biasa dari Muhammad Robil Ula. Baik, kalau dilihat ternyata memang kebanyakan di fresh graduate atau yang sudah kerja tapi ingin upgrade karir gitu ya. Oke, sekarang satu lagi nih, saya pengen coba panasin lagi nih, gitu ya. Silakan teman-teman ketik gitu ya, hack 2026 gitu ya. Saya pengen lihat energi dari teman-teman semua gitu ya. Coba hack 2026. Oke, Ahmad M. Hack 2026. Saya pengen lihat nih sejauh mana antusiasme dari teman-teman semua terkait webinar malam ini yang luar biasa. Ya, Hack 2026. Oke, luar biasa teman-teman semua. Baik, itu ya, luar biasa energinya. Ini semoga memang energi ini bukan hanya terpancar ketika webinar malam ini saja, tapi benar-benar kita bisa bawa juga gitu ya pasca webinar ini selesai gitu ya. Oke teman-teman, saya mau tanya jujur nih sekali lagi. Berapa di sini yang sudah kirim gitu ya CV ke puluhan atau mungkin bahkan ke ratusan gitu ya, ratusan tapi tidak ada kabar. Ya, kalau tadi kan sebenarnya udah pada kerja nih, mungkin udah pernah pengalaman gitu ya. Siapa yang pernah pengalaman gitu ya, atau yang untuk yang khusus yang fresh graduate tentu yang sudah kirim puluhan, ratusan atau bahkan ribuan. Gitu ya, ribuan CV itu ya. Kemudian ke banyak perusahaan tapi belum ada kabar sama sekali gitu ya. Atau bahkan yang merasa IPK-nya itu tinggi gitu ya, IPK-nya tinggi bahkan cum laude misalkan ya, atau summa cum laude misalkan ya, 4 misalkan gitu ya. Tapi tetap aja tetap kalah saing di dunia kerja. Nih siapa nih? Atau bahkan nih terakhir yang paling menyakitkan gitu ya, dibaca pun tidak setelah banyak-banyak kirim-kirimkan CV gitu ya, tapi malah dibaca dibaca pun oleh HRD tidak, banyak yang di ghosting gitu. Ada nggak yang di sini? Pernah. Wow, luar biasa nih. Pernah puluhan, pernah udah lebih dari 11 CV, Kang. Oke, ada lagi nih. Apa nih? Ada yang pernah pengalaman nih, saya coba baca satu persatu gitu ya.
Ada yang pernah punya pengalaman? Kenapa ini saya tanyakan? Karena ini relate dengan eh, webinar malam ini sekarang gitu ya. Ada lagi yang mau merespon, teman-teman semua? Ada yang pernah kirim CV lebih dari ratusan mungkin? 50 deh. 50 ada yang pernah kirim CV lebih dari 50? Ada 40, 50 gitu, tapi masih juga belum dipanggil-panggil. Ada barangkali di sini, teman-teman. Nah, ini ada respon nih. Dari siapa nih? Dari Nabil. Udah dihubungi tapi nggak ada kejelasan. Nah, ini juga eh, ini ya apa kondisi realita yang terjadi di kekinian gitu ya. Oke, ini sebenarnya sudah mencuplik keadaan dari kita semua mungkin gitu ya. Dan faktanya teman-teman semua yang bisa saya sampaikan gitu ya, justru HRD itu sebenarnya hanya butuh 6 sampai 10 detik untuk menilai teman-teman semua gitu ya. Jadi bukan dari IPK teman-teman semua. Bukan juga dari seberapa bagus gitu ya teman-teman semua dalam nilai akademis. Bukan hanya itu sebenarnya gitu ya. Karena memang IPK itu terkadang memang hanya dari terkadang terkesan gitu ya, terkesan dengan CV yang panjang itu menjamin kesuksesan karir Anda. Tidak juga seperti itu teman-teman ya, tapi yang dinilai oleh HRD itu adalah nilai diri Anda yang sebenarnya gitu ya, nilai diri kita yang sebenarnya. Nah, malam ini teman-teman, kita akan coba bicarakan gitu ya. Malam ini bukan hanya sekedar teori saja gitu ya. Kita akan bongkar strategi secara nyata gitu ya. Bagaimana cara how to solve gitu ya, bagaimana cara untuk mencari solusi pelamar kerja gitu ya menjadi kandidat yang bukan hanya sekedar pelamar saja, namun bagaimana kandidat ini menjadi kandidat yang tanda kutip gitu ya, tanda kutip ini menjadi primadona bagi HRD. Jadi HRD semakin semakin semangat untuk mencari tipe-tipe kandidat seperti ini gitu ya. Ya, baik teman-teman semua, malam ini sekali lagi bukan sekedar webinar yang biasa, ini adalah pintu masuk menuju perubahan status teman-teman semua di 2026. Dan spesialnya nih, gitu ya, kita akan dibimbing langsung oleh sosok yang membangun sistem ini secara langsung nih, dari nol teman-teman semua, dari nol, gitu ya. Oke, saya coba untuk tanpa berlama-lama gitu ya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini gitu ya. Beliau adalah founder dari platform Sarjana Sakti gitu ya, sebuah inisiatif yang hadir bukan hanya sebagai platform gitu ya, tetapi sebagai solusi nyata atas keresahan jutaan fresh graduate di Indonesia, teman-teman. Gitu ya. Sosok yang memiliki visi besar untuk menjembatani gap antara dunia kampus dengan dunia industri. Sebelum saya mulai, saya pengen coba share screen dulu terkait profil beliau. Izin Bapak Pak Dokter untuk saya share screen terkait eh, terkait profil dari Bapak. Sebentar. Berikut adalah profil dari beliau. Ini teman-teman semua kita bisa lihat luar biasa gitu ya profil dari beliau ini. Baik, sudah tampil ya di layar teman-teman? Sudah tampil? Sudah ya? Oke, saya baca dulu untuk responnya biar salam kenal dok. Oke, sudah tampil di layar ya. Nih, oke ya. Beliau adalah beliau lahir di Ambon, gitu ya, alumni dari SMPN 1 dan Seman 2 Jayapura, gitu ya, di Papua, menyelesaikan studi S1 jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya, kemudian S2 program Sistem Informasi Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung atau ITB, kemudian S3 program Doktor Information Science di Saga University Japan, gitu ya, dan saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli wakil rektor bidang akademik, gitu ya, kemudian sebelumnya juga pernah menjabat sebagai wakil dekan di bidang akademik juga di Philcom di sekitar periode 2020 hingga 2025 gitu ya. Kemudian sebagai ketua Departemen Sistem Informasi periode 2016-2020, sebagai kepala Laboratorium Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak atau PAPB gitu ya, dan koordinator Research Group Media Game and Mobile MGM di Fakultas Ilmu Komputer atau Philcom, dan pernah juga menjadi wakil Philcom di tim pusat jaminan mutu atau PJM UB gitu ya sebagai ketua bidang SPMI PJM UB. Bidang keahlian dan peminatan antara lain web development gitu ya, mobile application development, e-learning, teknologi digital immersive, kemudian augmented reality, virtual reality gitu ya, information retrieval, human computer interaction, image processing dan artificial intelligence gitu ya.
Dan ini teman-teman semua juga bisa lihat secara bidang keilmuan beliau sangat mumpuni sekali begitu ya. Kemudian ini saya coba persingkat saja gitu ya. Dan penghargaan yang telah beliau terima selama ini gitu ya, salah satunya nih, saya yakin ini banyak teman-teman semua, ini mungkin salah satunya yang bisa tertampil di layar gitu ya. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2023 nasional. Kemudian dosen berprestasi second place Universitas Brawijaya 2016 gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ini adalah beberapa prestasi gitu ya, kemudian jurnal yang dibuat oleh beliau gitu ya. Kemudian ini juga di riset. Ini teman-teman semua bisa lihat banyak sekali gitu ya. Kemudian untuk pengabdian juga beliau luar biasa. Ini banyak sekali teman-teman semua. Artinya pembicara kita malam ini benar-benar capable gitu ya, teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya titip kepada teman-teman semua, silakan serap ilmunya, silakan dengarkan, dan bahkan bukan cuma didengarkan saja teman-teman, tapi ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang bisa disampaikan oleh beliau untuk kemudian ini bisa kita aplikasikan di program kita gitu ya. Baik teman-teman semua, ini saya coba stop share dulu. Saya coba stop share dulu. Oke. Nah, pada intinya seperti ini teman-teman. Jadi beliau ini percaya gitu ya bahwa tidak ada talenta yang gagal gitu ya. Tidak ada lulusan yang tidak layak, tanda kutip gitu ya. Yang ada hanyalah mereka yang belum mendapatkan sistem yang tepat untuk menunjukkan potensinya. Ya, seperti yang tadi ditampilkan di layar, dengan latar belakang akademik yang kuat, pengalaman riset, serta kontribusi nyata di dunia pendidikan, serta pengembangan SDM, beliau benar-benar mendedikasikan diri untuk membantu generasi muda Indonesia agar tidak hanya lulus, teman-teman, tetapi juga terpilih, dilirik, dan dibutuhkan industri. Dan yang menarik nih teman-teman, apa yang akan beliau bagikan malam ini bukan hanya sekedar teori, sekali lagi saya ulang-ulang, tetapi ini juga bukan sekedar motivasi, tapi sebuah sistem yang sudah dirancang, diuji, digunakan untuk membantu banyak orang mengubah posisinya dari hanya sekedar job seeker menjadi talent incaran, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ini adalah kesempatan yang langka buat kita semua untuk belajar langsung dari sumbernya, gitu ya. Mari kita siapkan catatan terbaik kita, siapkan fokus kita, dan serap setiap insight yang akan dibagikan. Oke? Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Engineering, Bapak Dr. of Engineering Insinyur Herman Tole STMT. Mohon maaf sekali lagi jika ada penyebutan gelar yang keliru. Kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf, nge-freeze, Pak. Layarnya nge-freeze, Pak. Oke, suaranya masih putus-putus, Pak. Suaranya masih belum 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 terlalu jelas terdengar, Pak. Oke. Oke, masih ada trouble, Bapak. Mohon maaf. Ini mungkin dari sinyalnya ya, Pak ya. Ini di kita munculnya suaranya masih putus-putus, Pak. Setiap tahun, ribuan sarjana lulus dengan harapan besar untuk langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi realitanya,
Di Indonesia, jumlah pengangguran sudah mencapai 7,35 juta orang, dan lebih dari 900.000 diantaranya adalah lulusan universitas. Ironisnya, gelar sarjana hari ini tidak lagi cukup, karena perusahaan sekarang tidak hanya mencari ijazah, mereka mencari kandidat yang punya komunikasi baik, problem solving, adaptabilitas, dan kemampuan bekerja dalam tim. Masalahnya, banyak fresh graduate bahkan tidak tahu apa sebenarnya kekuatan mereka, apa kelemahan mereka, dan skill apa yang harus dikembangkan agar dilirik perusahaan. Dari masalah inilah Sarjana Sakti hadir, platform assessment soft skills yang membantu kamu mengenali potensi diri, memahami kompetensi kerja, dan mempersiapkan diri lebih matang sebelum masuk dunia profesional. Karena di era sekarang, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling siap. Kalau kamu ingin tahu bagaimana strategi menembus dunia kerja dengan lebih terarah, mulailah dari mengenal dirimu sendiri bersama sarjanasakti.com. Ikuti asesmen dan webinar eksklusifnya sekarang, karena karir hebat tidak dimulai dari kirim CV sebanyak-banyaknya, tapi dari tahu value diri kamu sebenarnya. Bro, kamu udah kirim CV ke puluhan perusahaan, tapi tetap nggak dipanggil. Aku yakin, bukan karena kamu nggak pintar, bukan juga karena kamu nggak punya skill, tapi mungkin karena kamu nggak tahu cara nunjukin value kamu ke HR. Di luar sana, banyak banget fresh graduate yang nasibnya sama kayak kamu. Apply sana-sini, nunggu berhari-hari, ujung-ujungnya, maaf, kamu belum lolos. Sakitnya tuh ya di situ. Padahal faktanya perusahaan itu nggak cuma lihat IPK. Mereka cari cara kamu komunikasi, cara kamu berpikir, cara kamu kerja dalam tim, alias soft skills. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar soft skill mereka itu levelnya di mana. Dan lebih parahnya lagi, nggak bisa buktiin ke HR. Nggak ada bukti otentik. Makanya, ada orang yang baru lulus, tapi kok udah diperebutkan perusahaan. Kenapa? Karena mereka punya bukti yang jelas. Bukan sekedar ngomong, aku bisa kerja tim kok. Tapi mereka punya sertifikat, hasil assessment, dan standar yang diakui HR. Kalau kamu masih stuck di fase apply tapi nggak dipanggil-panggil, mungkin yang perlu kamu upgrade bukan CV kamu, tapi cara kamu dibaca oleh HR. Kalau kamu pengen tahu caranya, coba dan assess soft skill sekarang, karena di situ bakal terbongkar apa saja kompetensi kamu yang bisa dilirik perusahaan bahkan sebelum wisuda. Baik, masih belum ya? Tunggu dulu teman-teman semua. Gimana Mbak life after wisuda? Udah ada hilal panggilan kerja belum nih? Dengar-dengar saingan nyari kerja sekarang tuh gila-gilaan banget ya. Asli pusing banget Mbak. IPK gue lumayan, tapi udah sebar ratusan CV ke portal loker, boro-boro dipanggil interview, dibaca HRD aja kayaknya nggak. Kena ghosting terus. Ah, nyesek sih itu, apalagi kalau pas lebaran atau kumpul keluarga ditanya udah kerja di mana, bikin insecure parah. Emang bener ya ijazah doang sekarang nggak laku? Bener banget, tapi untungnya kemarin gue nemu platform namanya Sarjana Sakti. Gue langsung disuruh ikut asesmen 25 soft skill standar HRD. Di situ gue baru sadar kurangnya gue. Oh ya, Sarjana Sakti yang ekosistemnya lagi rame itu, emang selalu ikut asesmen dan dapat sertifikat saktinya, apa hal paling gila yang lo rasain? Gila sih, profil gue langsung direkomendasiin ke ribuan perusahaan mitra mereka selama 2 tahun. Gue nggak perlu capek apply manual satu-satu lagi. Sekarang tinggal nunggu HRD antri. Capek cari kerja tapi CV selalu berakhir di tempat sampah HRD? Udah sebar ratusan lamaran tapi nggak ada satupun panggilan interview yang datang? Faktanya, ijazah aja nggak pernah cukup. HRD cuma butuh 6 detik buat ngejudge CV kamu. Kalau nggak ada bukti soft skill yang valid, langsung di-skip. Makanya, kamu butuh sertifikat sakti pendamping ijazah. Kita bongkar rahasia 25 soft skill standar HRD nasional yang bikin perusahaan berebut merekrut kamu bahkan sebelum wisuda. Lebih gilanya lagi, kamu nggak perlu capek apply lamaran manual. Profilmu bakal otomatis nongkrong di meja ribuan HRD selama 2 tahun penuh. Kamu yang dilamar perusahaan.
Gimana caranya? Ikuti webinar eksklusif Strategi Tembus Dunia Kerja via Zoom. Norma investasi ini bayar 149.000, tapi khusus hari ini 100% gratis. Jangan jadi sarjana pengangguran selanjutnya. Kuota terbatas 100 peserta pertama. Daftar webinarnya dan amankan karir masa depanmu. Baik, sudah ya. Oke, videonya kita akan coba terus dulu. Pak Dokter, sudah aman ya, Pak? Ya, Kang Ale ya tadi. Ya, Oke, Sudah. ya, terima kasih. sudah aman ya? Siap, ini sudah Baik, siap. sudah. Oke, Pak. Ini kalau dilihat sih memang sudah aman, Pak. Baik, teman-teman semua sekali lagi siapkan diri Anda. Kemudian oke, alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah udah jelas ya, teman-teman semua. Sekali lagi, siapkan diri Anda, kemudian silakan serap semua ilmu yang disampaikan oleh Pak Dokter, dan kepada Pak Dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Ale, moderator. Teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Baik, jadi terkait dengan webinar kita hari ini, saya ngambil judulnya mengapa soft skill jauh lebih penting di era AI. Jadi kita sekarang di era AI, soft skill justru jadi lebih penting gitu ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama dan ada peluang apa yang bisa kita lihat dengan situasi yang ada seperti ini ya. Kemudian mungkin tadi sudah sempat dibacakan juga CV saya itu yang agak lama ya, belum sempat saya update juga tuh CV-nya. Sempat kemarin saya juga jadi wakil dekan di sini di Fakultas Ilmu Komputer, tapi sudah selesai dan kira-kira seperti ini mungkin tambahannya. Pengalaman yang terkait. Kebetulan saya tahun 2002 itu sampai 2008 itu sebagai web developer dan IT konsultan untuk PT Expert. Kalau teman-teman tahu, PT Expert itu punyanya Bu Ellen, itu yang ada fotonya di kanan. Saya foto dengan Bu Ellen dan barusan ketemu kemarin karena udah lama nggak pernah ketemu, saya mampir kemarin ke beliau. Kemudian beliau anaknya itu si DJ Riri itu yang. Nah, pengalaman saya itu yang mungkin sedikit banyak di bidang HRD sedikit paham lah, meskipun mungkin bidang saya lebih ke IT gitu ya. Dan ketika ketemu dengan Pak Iwan Nazarudin dari Indosakti yang kemudian kita berkolaborasi mengembangkan, awalnya kita ngembangin job fair Kota Malang waktu COVID itu ya, mengembangkan job fair supaya bisa tetap dilaksanakan meskipun situasi COVID. Nah, kemudian muncullah ide kita ngembangin Sarjana Sakti ini yang udah dikembangin mulai 2021 sebenarnya. Jadi udah 5 tahun nih mengalami perkembangan, mengalami bagaimana kita menyempurnakan sistem sehingga harapannya bisa kita gunakan sekarang dengan hasil yang lebih baik gitu. Nah, kembali ke topik kita hari ini, kenapa soft skill jauh lebih penting di era AI? Karena sebagian banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknikal itu bahkan sudah bisa digantikan oleh AI atau kita bisa minta bantuan AI begitu ya, sehingga relatif hard skill itu bisa jadi orang mempunyai hard skill kemampuan yang sama gitu ya, sementara yang membedakan mereka satu dengan yang lain itu di soft skill-nya. Sehingga kenapa kemudian soft skill itu menjadi jauh lebih penting gitu ya. Ini mungkin karena saya dosen akan banyak pakai slide gitu ya ceritanya gitu. Beda mungkin kalau dengan Pak Iwan mungkin lebih banyak cerita-cerita gitu ya. Jadi ada data bahwa kalaupun kita proses rekrutmen di perusahaan besar terutama, dan ini juga pengalaman saya ketika di ekspor tadi itu, mereka memproses misalkan sampai ratusan ribu pelamar. Misalkan memang kalau ekspor kan kelasnya kelas besar ya, kelas kliennya itu kelas besar. Misalkan Bank Indonesia, Bank BRI mau rekrut pegawainya baru, mungkin hanya merekrut tambahan 30 orang gitu atau 100 orang untuk seluruh Indonesia misalkan. Tapi mereka akan merekrut sampai yang akan mendaftar sampai ratusan ribu, 300.000 orang mungkin yang mendaftar. Bagaimana kemudian mereka bisa seleksi untuk menyeleksi 100 orang itu dari 300 pelamar gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga menjadi fakta bahwa lamarannya yang pelamar banyak tapi yang lolos sangat terbatas dan sebagian besar
bahkan mungkin bisa dikatakan keseluruhan itu proses yang paling ketat adalah di seleksi di aspek soft skill-nya dibandingkan dengan aspek hard skill. Karena relatif ya hard skill bisa jadi sama semua begitu ya. Ada riset juga dari eh, Charles Ribok ini menyatakan bahwa 85% keberhasilan kerja itu didukung oleh soft skill dan 15% yang dari hard skill. Jadi hard skill itu begini ya teman-teman, hard skill itu apa yang kita dapatkan ketika kita kuliah. Misalkan kalau kita kuliah bidang IT begitu ya, berarti ya apa eh, apa namanya yang kita pelajari selama kita kuliah itu yang kemudian menjadi hard skill kita. Nah, saya pun selama di kampus selama ini berinteraksi dengan alumni, berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan yang merekrut lulusan kami, kita juga mendapat informasi itu bahwa kalau yang namanya hard skill kurang lebih sama lah gitu antar lulusan terutama yang melamar mengapply ke lowongan tersebut kurang lebih sama hard skill kemampuan teknisnya udah bagus-bagus semua nih anak-anak sekarang tapi yang membedakan satu dengan yang lainnya itu di soft skill gitu jadi soft skill menjadi sangat sangat penting. Faktanya juga bahwa kita kerja itu apa namanya keterampilan kerja itu akan terdisrupsi dalam 5 tahun. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita kuasai sekarang, mungkin 5 tahun lagi udah nggak kepake gitu, sudah obsolete istilahnya gitu. Kita harus belajar lagi hal yang baru. Nah, perusahaan itu merekrut melihat soft skill-nya. Salah satu adalah perusahaan ingin mendapatkan eh, calon pegawai atau employee yang pekerja yang punya kemampuan untuk bisa belajar lagi gitu, yang masih mau belajar lagi ngembangin skillnya, masih mau misalkan mengimprove dirinya, itu dilihat dari soft skill gitu, bukan dilihat dari hard skillnya. Jadi sekarang dia pinter tapi ternyata skillnya untuk belajar lagi, skillnya untuk bagaimana bisa berkembang, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, ternyata tidak terlalu bagus, itu tidak akan dipilih gitu. Jadi mencari orang yang punya kemampuan untuk berkembang gitu dan itu dilihat dari pengalaman soft skill-nya gitu ya yang apa namanya eh, di yang menjadi fakta kita di dunia kerja adalah dipekerjakan karena teknis, dipecat karena perilaku. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kita direkrut karena kemampuan teknis kita, tapi kemudian karena perilaku ada yang kemudian dipecat, misalkan ya diberhentikan, sehingga kemudian perusahaan itu lebih mengutamakan eh, tidak sekedar teknis, tapi orang yang punya punya perilaku yang baik, yang diyakini mungkin bisa betah bekerja di perusahaan, bisa termotivasi untuk terus mengembangkan diri di perusahaan, bisa berkontribusi penuh ke perusahaan dan seterusnya. Itu yang kemudian lebih dilihat begitu. Jadi sekali lagi hard skill itu penting, tetapi itu bukan yang utama. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau sudah lulus, ya mungkin harus juga gimana caranya ngimprove soft skill. Kalau yang masih kuliah, sebenarnya ini menarik buat yang masih kuliah. Yang masih kuliah, bagaimana kita bisa bisa ngambil kesempatan selama kuliah itu untuk ningkatin soft skill, gitu ya. Eh, jadi kalau kita lihat di sini sifat dari hard skill itu spesifik ya, teknis, berbasis pada tugas gitu. Sementara kalau soft skill itu lebih ke lintas konteks, kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kemudian kita bisa berempati, memahami orang lain misalkan gitu. Kemudian juga hard skill ini dengan era AI sekarang itu makin lama makin bisa digantikan gitu, diotomatisasi gitu. Kalau kita nyari nyari sekarang mungkin ya kalau saya di bidang IT, kita nyari fresh graduate yang bisa programming misalkan. Kalau cuman sekedar bisa programming dasar saja, ya udah bisa digantikan sama AI. Kita cari orang yang selain penguasaan konsepnya bagus, penguasaan teknisnya bagus, dia mau berkembang, dia mau terus belajar misalkan. Nah, mau berkembang, mau belajar itu kan soft skill ya. Dan itu yang jadi problem di perusahaan adalah bagaimana bisa tahu bahwa orang ini punya soft skill yang bagus gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi satu tantangan tersendiri yang kalau saya lihat di expert sendiri mereka menerapkan ada psikotes dan sebagainya, beberapa tahapan yang juga cukup panjang untuk menemukan orang dengan soft skill yang dianggap baik tadi gitu ya. Sehingga kemudian dari sisi masa pakai tadi saya sampaikan hard skill itu mungkin 5 tahun udah ilmunya sudah tidak kepakai lagi atau sudah berkembang ilmu yang baru gitu sehingga lebih dibutuhkan orang yang punya soft skill untuk bisa terus berkembang gitu ya. Kemudian ini tadi kurang lebih sama bahwa yang kadang-kadang kelihatan di atas kemampuan teknis itu hanya 15%, selebihnya 85% adalah
keterampilan manusia yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Kalau hard skill itu relatif bisa terlihat dari misalkan kita punya IPK bagus, kita kalau dites yang sifatnya teknis itu kita bisa mengerjakan nilainya bagus misalkan ya. Tapi soft skill relatif tidak bisa tampak secara langsung begitu. Sehingga kemudian bagaimana perusahaan bisa merekrut atau mencari orang dengan kapasitas yang soft skill ya, soft skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga kemudian muncullah berbagai macam mekanisme cara untuk mencari tahu atau mengukur kemampuan soft skill seseorang. Nah, tidak ada metode yang secara khusus bisa mengukur itu. Macam-macam metode psikotes itu mengarah ke sana gitu, tapi belum ada yang spesifik. Nah, ini yang kemudian menjadi satu terobosan baru yang dilakukan oleh kami mengembangkan satu pendekatan uh, assessment yang untuk bisa mengukur soft skill. Sebenarnya istilahnya lebih spesifik, sebenarnya bukan ke soft skill, tapi ada kata kunci durable skill ya, keterampilan tahan lebih lama. Siapa yang bisa tahan lebih lama bekerja atau pada situasi yang diinginkan di pekerjaan. Memang ini agak kontradiktif dengan situasi anak-anak Gen Z sekarang nih, sehingga memang eh, generasi Gen Z yang relatif mungkin tidak durable, tidak terlalu tahan lama gitu ngadapin tekanan dan sebagainya. Ini juga jadi satu fenomena menarik bagaimana Gen Z itu bisa bisa bersaing di situasi sekarang gitu ya. Nah, ini yang nanti coba di sistem yang kami kembangkan assessment soft skill bisa melihat bisa mencoba mengukur kapabilitas soft skill dari seseorang dan kemudian itu dikaitkan dengan pekerjaan yang ada ya. Nah, kenapa asesmen yang ada saat ini kita bisa bilang gagal membaca potensi? Ya, sebenarnya tidak gagal juga, cuman bisa jadi masih harus beberapa step dilakukan gitu ya, tidak sekaligus gitu. Dan ada proses-proses yang cukup panjang. Misalkan selain psikotes, kalau saya lihat di perusahaan itu mereka juga akan misalkan mengumpulkan, kemudian ada interviewnya, ada proses untuk juga kandidat itu dikumpulkan, dicoba ketika mereka berdiskusi melihat bagaimana mereka terlibat dalam diskusi dan sebagainya. Butuh beberapa proses yang agak panjang gitu ya. Nah, dengan sistem yang coba kami kembangkan di Sarjana Sakti ini, itu paling tidak memotong beberapa proses di awal yang mempermudah dari sisi HRD perusahaan. Di sisi yang lain, bagi pencari kerja, terutama lulusan, itu bisa memotret dirinya dari aspek soft skill, sehingga kemudian akan relatif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini yang kami kembangkan bersama dengan Pak Iwan. Ada kita namanya NAS metode ini, NAS Engine, yang berbasis pada numerical analysis, ya, kemudian bebas subjektivitas karena berbasis pada apa yang dikerjakan oleh si pencari kerja itu sendiri, kemudian cukup presisi ini perhitungannya, dan kita sudah mendapatkan juga pengakuan dari IPTEK dan Kementerian Ristek Dikti waktu itu ya. Dan ini juga sedang selesai proses untuk pengajuan paten. Ya, selain hak ciptanya sudah ada juga HKI-nya atas nama Sarjana Sakti dan sedang pengajuan paten untuk metode yang dikembangkan. Tahapannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti misalkan menggunakan assessment soft skill-nya, itu akan mengisikan data portofolio termasuk sertifikat, keahlian dan sebagainya, dan kuncinya ada di sini, melaksanakan tes soft skill sekitar 157 soal yang itu sudah kita formulasikan hasil riset juga untuk dari 157 soal itu kita bisa mengukur, memetakan kemampuan soft skill dari lulusan itu ke 25 aspek soft skill gitu ya. Yang kemudian ini nanti kita simpan datanya, kita masukkan di database kita. Setiap ada lowongan pekerjaan, itu perusahaan bisa mencari, perusahaan cukup menyebutkan aja pekerjaan apa, maka sistem akan juga bisa menentukan ini cocoknya nyari soft skill yang seperti apa, sehingga kemudian sistem akan mencari siapa yang cocok gitu. Dari yang data yang ada. Kira-kira arsitekturnya begini. Ini prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi satu alat tools gitu ya untuk membantu para lulusan, dan sebenarnya kami merekomendasikan kalau yang masih kuliah juga akan sangat menarik untuk mencoba, sehingga kita bisa lihat nih potensi kita kayaknya di soft skill ini skornya berapa nih, levelnya seberapa nih, saya cocoknya ke pekerjaan apa nih gitu. Nah, kalau kalian merasa bahwa itu misalkan masih kurang,
ada waktu untuk mengembangkan diri, begitu kan? Sementara kalau kalau sudah cocok, misalkan ini kayaknya cocok nih untuk jenis pekerjaan ini, gitu. Maka nanti peluang-peluang itu akan lebih cepat didapatkan, gitu. Dan kami juga menyediakan model gap analysis, gitu, analisis sehingga kemudian kalau di mana kekurangannya, oh saya pengen kerja di bidang ini. Ternyata dari analisis sistem menyatakan bahwa kayaknya kurang cocok di situ, atau kamu masih kurang nih di bagian ini. Nah, kita bagaimana mengimprove di situ gitu. Misalkan kita mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kami di Sistem Sarjana Sakti rencananya akan ada juga pelatihan-pelatihan soft skill untuk peningkatan soft skill ya. Jadi dari hasil gap analisis kita bisa lihat kira-kira dia kurangnya di mana, apa yang perlu diimprove ya. Sehingga kemudian masih ada waktu untuk mengimprove dan kemudian memperbaiki lagi nilai atau hasil asesmennya supaya ketika ada rekrutmen lagi akan terus menyesuaikan. Nah, harapannya setiap ada rekrutmen bisa menemukan kandidat yang sesuai dan menginformasikan kepada kandidat yang mungkin belum sesuai untuk bisa tahu apa yang kurang gitu ya. Ini ada 157 soal, data-data primer, sekunder juga kita minta termasuk apa namanya pengalaman, termasuk juga mungkin portofolio itu juga penting ya. Ini kalau lebih detail ada sekian parameter yang kita kelompokkan gitu ya, ada mental requirement, ada organizational knowledge, behavior competency dan seterusnya. Yang ini sebenarnya dari perspektifnya perusahaan yang lebih suka melihat ini gitu. Kalau kita kadang-kadang ini buat apa gitu ya. Tapi perusahaan membutuhkan gitu. Jadi kalau pekerjaan tertentu ini kita juga sedang mapping harapannya semua jenis pekerjaan kita mappingkan duluan. Artinya kalau pekerjaan ini programmer entry level itu soft skill ini butuhnya sekian persen, ini sekian persen gitu. Kita akan mapping itu. Sehingga ketika ada lowongan, satu perusahaan memasukkan lowongan, mereka nggak perlu nyebutkan dia butuh soft skill kayak apa, tapi sistem bisa nyari sendiri, oh pekerjaan ini cocoknya soft skill ini nih. Nah, itu ada AI engine yang kita kembangkan yang nanti kemudian mencari secara otomatis gitu. Dari kandidat yang ada, ini mana yang kemampuan soft skill-nya sesuai nih dengan kebutuhan ini gitu. Sehingga harapannya bisa menemukan kandidat yang sesuai gitu, lebih cepat. Dari sisi perusahaan sangat sangat menguntungkan sebenarnya sehingga mereka bisa menemukan kandidat tanpa harus terlalu banyak proses gitu, proses seleksi. Yang proses seleksi itu juga biaya ya kalau dari sisi perusahaan ngeluarin biaya gitu. Saya tahu sendiri kalau di ekspor itu ngerjakan yang punyanya bank gitu, Bank Indonesia misalkan ya, cuman mau rekrut 20 orang aja gitu, dikerjakan ekspor itu bisa miliaran gitu biayanya karena tahapannya beberapa proses seleksi gitu ya dan juga apa namanya jumlah orang yang harus diseleksi sangat banyak gitu. Karena bagaimana mau mengurangi yang banyak itu kalau tidak diseleksi. Nah, di sistem ini harapannya sudah bisa menyeleksi secara otomatis sehingga hanya keluar kandidat yang relatif sesuai. Tinggal perusahaannya mau mengambil berapa banyak nih. Kalau kita mau rekrut satu orang, kita mau seleksi dari berapa nih? Dari 10 teratas atau mungkin 5 teratas saja gitu. Sehingga cukup kandidat yang didapatkan sudah relatif sesuai dengan kebutuhan dari aspek soft skill-nya. Tentunya hard skill-nya juga akan dicek gitu ya. Kalau memang dia bukan bidangnya, misalkan bidangnya IT, programmer, tapi soft skill-nya cocok, ya belum tentu akan keterima juga gitu. Sehingga memang tetap hard skill tetap diperlukan sebagai syarat untuk bidangnya sesuai, tapi soft skill yang akan menentukan bahwa dia akan berbeda atau lebih cocok dipilih. Ini 25 aspek soft skill-nya, jadi education, intelektualitas, motivation, ya motivasi, inisiatif, ya initiative and judgment, planning and coordination, coherence, matematik dan seterusnya. Ini tergambar dari 157 pertanyaan, ya. Jadi 157 pertanyaan ini kemudian bagaimana bisa kita mapping dan itu memang itu yang menjadi apa ya kekuatan dari sarjana sakti lah, yang harapannya itu bisa membantu teman-teman sebagai lulusan sarjana untuk bisa melihat kapasitas dia, melihat kesesuaian dengan lowongan yang ada, dan harapannya bisa punya waktu buat mengimprove gitu, mengimprove diri, meningkatkan kalau kurang di sini gimana nih cara ningkatin gitu, atau mungkin kalau nggak cocok di sini, ya mungkin saya cocoknya di pekerjaan yang seperti apa, itu bisa mengarahkan ke sana. Ini metode secara matematis atau metode kami mungkin tidak perlu saya jelasin secara detail, tetapi apa namanya kira-kira seperti itu ya cara kerjanya. Sampai kemudian bisa memapping seperti ini. Yang kita sedang proses sekarang adalah supaya lebih otomatis lagi, kalau ada lowongan tertentu
level tertentu misalkan, maka dia akan butuh kandidat seperti apa gitu. Jadi biar kita nggak terlalu banyak juga nanya ke perusahaan, tapi kita punya data sendiri untuk kemudian kebutuhan itu disesuaikan langsung ke database yang ada. Ini contoh hasil eh, perhitungan dan ilustrasi rekomendasinya seperti ini. Ada poin misalkan poin hasil apa perhitungan bahwa kandidat ini cocok dengan lowongan yang ada begitu ya. Jadi eh, sistem kami itu mengeliminasi proses screening CV yang mendebak-nebak. Jadi kira-kira gitu. Jadi dari perusahaan nggak perlu baca CV satu persatu, tapi dia langsung merekomendasikan kandidat yang sesuai gitu. Dengan tidak hanya hard skill, tapi terutama yang soft skillnya yang kita rekomendasikan. Dan kemudian kami memberikan rekomendasi gitu. Jadi nanti dia misalkan sudah dapat sekian orang, bisa dilihat ini orang ini direkomendasikan seperti apa oleh sistem sarjana sakti gitu ya. Misalkan oh ini dia level pekerjaan cocoknya di level staff karena mungkin baru lulus gitu ya. Atau ya rekomendasi kerja disarankan sebagai staff, rekomendasi utama posisi sebagai staff dengan karakter pekerjaan yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi kita tuh ada empat karakter pekerjaan secara umum. Ini juga hasil riset panjang dan pengalaman dari Pak Iwan. Pak Iwan sendiri praktisi di bidang HRD yang selama ini membantu perusahaan-perusahaan untuk merekrut orang. Jadi beliau pekerjaan beliau selama ini ada kelompok besar istilahnya pemasaran. Kalau saya menyebutkan pemasaran itu lebih kepada orang-orang yang punya kemampuan public speaking, orang-orang yang punya kemampuan interaksi dengan orang lain, itu cenderung ke pekerjaan yang sifatnya marketing atau pemasaran. Ada pekerjaan yang cenderung ke arah keuangan, itu orang-orang yang harus teliti, harus apa langkah-langkahnya step by step gitu ya. Ada orang juga yang lebih cocok di pekerjaan proses atau teknis, itu mungkin yang kemampuan engineering yang memberikan solusi dengan pendekatan berbasis sistem dan seterusnya. Dan ada orang-orang yang cocok di pekerjaan administratif, ya, yang sifatnya mungkin mencatat, lebih banyak mengikuti perintah dan sebagainya. Itu kelompok besar. Kelompok besarnya jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan apapun kita bisa nanti mapping ke situ, keempat ini, dan lebih condong kemana pekerjaan itu, lowongan itu, dan si kandidat ini, siapa yang misalkan kalau pekerjaan ini lebih banyak kita mencari marketing, misalnya orang marketing, maka akan dicari kandidat yang ada yang punya kemampuan pekerjaan marketingnya yang dominan begitu. Atau kita ingin cari programmer, maka kita akan cari orang yang punya karakter sebagai proses atau teknis begitu. Jadi setiap pekerjaan itu bisa kita kelompokkan ke sini, plus nanti didetailkan lagi dengan yang 25 ini. Begitu ya. Sehingga harapannya setiap kandidat yang nanti direkomendasikan ke perusahaan itu sudah dalam apa ya karakter yang mendekati apa yang diharapkan oleh perusahaan. Harapannya begitu sehingga mereka tinggal memproses mungkin oh saya butuh satu orang tapi saya dapat list dari sarjana sakti 10 orang, saya mau coba apa next step-nya adalah eh, perusahaan perlu melakukan sendiri untuk interview dan seterusnya gitu. Karena kan tergantung perusahaan mau langsung direkrut silahkan, tapi kalau mau interview dulu dari beberapa kandidat juga silahkan. Minimal sistem merekomendasikan diurutkan begitu dengan skor yang tertinggi untuk mendekati kepada kebutuhan daripada lowongan tersebut. Yang selama ini mungkin hanya melihat kepada hard skill, kita nambahkan ke biasanya lihat hard skill dulu, lihat CV, dipanggil, direkrut, baru dites soft skillnya gitu ya. Nah ini soft skillnya sudah integrated di sini. Termasuk ada karakter ya melankolis, dominasi otak kiri atau otak kanan, keajekan itu. Nah keajekan itu apa ya? Seberapa ajek ini keyakinan terhadap ya apa namanya rekomendasi ini gitu sehingga ada yang mungkin rekomendasinya tinggi ada yang rekomendasinya cukup gitu ya. Nah ini teman-teman harapannya bisa melihat juga nih nanti sehingga mereka bisa punya punya apa pemahaman terhadap diri sendiri dan lebih kepada mendorong bagaimana eh, apa namanya mengimprove gitu mengimprove. Nah ini kalau kalau kita kembalikan ke saya coba ini ya masih ada waktunya ini Mas Bang Kang Ale. Masih Pak, silakan Saya Pak. Boleh. ya, kita coba masuk ke platform Sarjana Sakti. Ini saya ini ya, saya coba masuk tapi memang ini karena akunnya tadi baru dicoba sih, jadi belum selesai assessment juga. Ini punya Mas Bagus ini saya lupa passwordnya apa ya.
Oke, ini datanya sudah sempat mendaftar dan apa namanya diaktifkan untuk mengakses akunnya. Tapi memang datanya belum diisi semua. Ini juga belum sempat diisikan gitu ya. Harusnya ngisi dulu nih lengkap semua datanya. Kemudian poinnya pentingnya adalah melakukan asesmen HRD di sini, gitu ya. Nah, asesmen ini tadi sudah sempat saya coba tapi belum selesai gitu ya. Ini bisa diedit nggak ya nih? Coba ini. Ya, jadi belum ada skornya nih. Harusnya ini dilanjutkan dulu asesmennya. Ini saya baru sampai di soal 91 nih. Jadi agak banyak nih, 157. Jadi harus ngambil waktu memang kalau kita sudah daftar, sudah bisa asesmen. Kalau memang belum siap gitu, jangan dikerjain dulu. Udah ada waktu siap, kalau bisa 1 jam gitu, 1 jam difokuskan untuk ngerjakan. Ini contoh soal, saya jangan nggak buka semua ya, nanti malah jadi apa namanya kelihatan soalnya. Tapi soalnya tuh seperti psikotes dan ada pertanyaan-pertanyaan mendasar sebenarnya. Misalkan apakah pernah sakit eh, keras begitu ya? Apakah orang tua masih ada gitu? Itu pertanyaan simpel-simpel yang berpengaruh nanti terhadap karakter kita gitu, berpengaruh terhadap motivasi kita. Bisa tahu bagaimana kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain, bisa tahu kalau kita ada masalah kita seperti apa ngadepinnya gitu ya. Nah, itu sistem ini nanti kemudian bisa ini misalkan bisa menilai ini kira-kira jawabannya bagaimana nih kalau ini ya. Ya harus dipikir juga ya, kadang-kadang ada psikotes yang matematis. Sehingga kalau memang kita nanti soal-soal matematis bagus, oh berarti orang ini cocok nih pekerjaan teknikal, misalkan gitu ya. Ya ini tadi saya tidak menjawab, waktu timernya habis 1 soal 1 menit untuk mikir gitu ya. Sebaiknya memang diselesaikan gitu ya. Ini harusnya berapa ini jawaban yang di atasnya. Oke, jadi ini soal yang hasil kompilasi bertahun-tahun Pak Iwan, dan metode yang kita kembangkan sama-sama juga untuk bisa mengetahui ini. Nah ini kemudian ya, masih separuh jalan deh, jadi mungkin saya nggak bisa contohkan. Saya kembali aja untuk sini. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini kemudian kita nanti bisa melihat apa eh, sertifikatnya, hasil dari sertifikat yang kita dapatkan. Kemudian, oh ya saya lupa tadi mau screenshot sertifikat yang sudah ada contohnya. Jadi begini, eh, nilai yang didapatkan dari sini, ini kalau saya kembali ke sini tadi. Sini ya, ini nilai ini kita akan masukkan di dalam sertifikat yang didapatkan. Jadi teman-teman kalau registrasi di Sarjana Sakti akan mendapatkan sertifikat, kurang lebih isinya terkait dengan skor dari kemampuan soft skill-nya, yang itu otomatis digunakan juga di dalam aplikasi Sarjana Sakti ketika ada lowongan apapun, atau teman-teman bisa gunakan untuk disampaikan ketika apply ke perusahaan di luar sistem kami. Tapi kami tidak merekomendasikan untuk apa namanya, bukan tidak merekomendasikan ya, ya sebaiknya dimanfaatkan aja di dalam Sarjana Sakti untuk seoptimal mungkin eh, bisa sampai bisa menemukan pekerjaan yang sesuai gitu. Prinsipnya justru bukan teman-teman apply ke lowongan yang ada, tapi kita naruh profil kita kerjakan assessment untuk menilai profil kita seperti apa. Setiap ada lowongan yang masuk atau ada kebutuhan dari perusahaan, perusahaan akan mencari kandidat yang ada di database yang ada di Sarjana Sakti. Nah, database ini tergantung dengan kapasitas masing-masing gitu, lulusan. Nah, kalau nanti kita kan ada gap analisis tadi ya, sistem bisa menilai teman-teman cocoknya kemana, ada gapnya di mana yang kurang mungkin ya, misalkan kemampuan problem solvingnya kurang nih gitu. Nah, itu nanti hasil gap analisis yang kita akan coba rekomendasikan untuk bagaimana diimprove gitu. Makanya juga ada keuntungan kalau masih kuliah itu ngambil begini, bisa melakukan assessment di saat masih kuliah, bisa jadi preferensi untuk meningkatkan soft skill selama masih kuliah gitu. Saya kalau dengan mahasiswa saya selalu mendorong bahwa kalian kuliah jangan cuma ngejar IPK, jangan cuma kuliah pulang, tapi ambil kesempatan sebanyak mungkin. Ada 3 hal kalau sebagai mahasiswa itu: satu, dia harus aktif di apa namanya keilmuan, bidang keilmuannya dia. Misalkan kalau saya dulu ikut di workshop himpunan, apa ikut-ikut lomba gitu, gini-gini saya pernah juara PIMNAS juga kalau tingkat mahasiswa. Kemudian sehingga sampai sekarang pun saya membina mahasiswa. Kemarin kita juara di MTQ
juara satu kebetulan. Cuman memang bidangnya meskipun MTQ tapi bidangnya desain aplikasi Al-Quran. Itu desain aplikasi. Kebetulan bidang saya itu teman-teman bisa juara satu yang saya nyiapkan tim itu. Nah, apa namanya? Ketika mahasiswa itu cari pengalaman sebanyak mungkin. Selain aktif di keilmuan tadi, aktif yang di organisasi sosial, misalkan ya himpunan, BEM dan sebagainya. Kemudian juga terlibat dalam kegiatan. Ya, saya zaman kuliah dulu jadi IO macam-macam ya. Zaman dulu kita ngundang artis gitu ya. Jadi panitia IO itu belajar juga kita berorganisasi, mengorganisasikan satu kegiatan, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Itu sangat membantu kita ketika kuliah untuk membentuk apa namanya soft skill itu tadi. Nah, soft skill itu sejauh ini kalau dari sisi perusahaan kan hanya melihat ke ijazah kita, melihat dari sertifikat kita, itu ya. Tapi itu belum pernah dihitung atau diboboti atau dipoin gitu. Nah, sistem kami ini membantu pointing itu, gitu ya. Sehingga ini ada data, misalkan data ini, misalkan kemampuan apa nih, misalkan motivation ya, motivasi dia dapat skor 10 dari skor paling tinggi harusnya 20. Berarti dia motivasinya itu di 54 sekian persen. Tapi kita ada tanda plusnya, ada tanda plus dan ada minus. Artinya dia cukup unggul di situ ya. 54 itu lebih dari 50%, dianggap dia cukup unggul di situ. Sehingga poin-poin ini kemudian kita bisa lihat bahwa si ini dia cukup unggul di misalkan yang plusnya itu education, mungkin IPK-nya juga pengaruh situ, motivation dan initiative judgment. Tapi dia di planning and coordination kurang nih. Bisa jadi kalau yang itu kurang, mungkin dia kalau di levelnya jadi supervisor belum cukup nih, dia jadi staff dulu misalkan gitu. Nah, itu semua ada proses dari sisi pekerjaannya sendiri, kebutuhan seperti apa, ada kebutuhan seperti itu, nanti disesuaikan dengan data-data yang kita punya. Nah, yang kita juga coba sedang bangun adalah gap analysis yang lebih detail gitu, sehingga kita bisa kasih apa ya, rekomendasi untuk how to improve gitu, bagaimana meningkatkan kemampuan itu. Bedanya terus terang aja model seperti ini saya baru ketemu kemarin juga ada punya ini bisa dibilang kompetitor atau bukan sih, punyanya saya lupa ISQ ya Bang Ari Danjar. Beliau punya juga namanya Talent DNA. Tapi Talent DNA-nya itu kalau kalian mau tes itu bayarnya 350.000 tuh. Dan kepake belum tentu kepake juga di perusahaan untuk melamar gitu. Di kami mungkin nggak sampai segitu ya. Tapi Talent DNA tuh ngomongnya begini, itu bawaan lahir. Bawaan lahir orang ini punya kemampuan ini kelebihan di sini, kekurangan di sini gitu. Nah, yang namanya bawaan lahir ya susah tuh mau dirubah gitu. Nah, sementara kita soft skill ini sesuatu yang bisa dilatih. Soft skill itu bisa diimprove, bisa ditingkatkan gitu. Meskipun memang mungkin level peningkatannya ya ada tarafnya juga. Ada orang yang mungkin pendiam banget gitu ya, susah komunikasi, tapi kalau dia mau improve untuk bisa kemampuan komunikasinya meningkat, bisa dilatih gitu kan. Nah, bagusnya idealnya kalau masih sekolah, masih kuliah, kita bisa punya kesempatan banyak buat berlatih, ningkatin soft skill itu gitu. Tapi kalau udah lulus gimana? Nah, lulus ya tetap harus mau kalau istilah saya ya investasi waktu untuk mau belajar, investasi mungkin harus keluar biaya juga meskipun tidak besar untuk pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi kami membantu dalam sistem untuk bisa menganalisis kapasitas soft skill seseorang yang harapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan. Kalau ada gapnya, misalkan udah sekian bulan di Mas Susar dan Sakti kok belum ada lamaran yang sesuai nih gitu. Kita bisa coba lihat nih kira-kira nggak cocoknya di mana gitu. Nah, itu yang kemudian sebagai masukan. Mungkin kembali sedikit ke sini, ini nanti kita bisa lihat, ini kalau di data personal, ini data perusahaan kita bisa lihat ada sekitar 4.000-an perusahaan yang sudah masuk. Tapi memang ini data awal perusahaan yang apa namanya sudah pernah kontak ke kami, tapi belum masuk, belum yang terbaru memang belum ini lagi, belum apa namanya. Ini mungkin ada beberapa yang masih data belum ini menginformasikan lagi lowongan karena kita baru apa namanya mengupdate ulang sehingga kita akan kontak ulang untuk meminta mereka memberikan lagi info lowongan. Kemarin yang salah satu yang sudah masuk ini ada lowongan dari PT Gatra ini yang kemudian mereka melakukan apa mencari kandidat melalui sistem ini gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat kalau di profil ini kita bisa lihat ada message kalau misalnya ada perusahaan yang minat
perusahaan mau jadi kalau perusahaan minat kemudian mereka menyetujui untuk oh saya mau kandidat ini mau saya kontak. Nah, mereka akan dikasih akses untuk bisa melakukan chatting langsung dengan kita gitu ya. Jadi kita akan dapat chattingan dari apa namanya perusahaan kalau data kita masuk di list mereka dan mereka mau ngajak selanjutnya untuk interview dan selanjutnya. Kemudian ini kalau paket-paket yang dilanggan, kemudian kita bisa mengupdate data ini memang belum diisi ya, belum sempat. Jadi data-data sertifikat keahlian ini juga diperlukan ya, karena kami juga sistem kami menilai juga soft skill itu dari sertifikat yang dihasilkan. Jadi ada riwayat pendidikan, sertifikat keahlian, kemudian riwayat prestasi, riwayat organisasi, dan riwayat pekerjaan. Jadi tetap berpengaruh juga sertifikat itu istilahnya portofolio selama kuliah, selama sekolah itu juga berpengaruh. Tetapi maksudnya selama ini kalau perusahaan yang lain atau secara umum mungkin hanya melihat langsung dari sertifikat gitu ya. Kalau kami sertifikat itu bagian dari proses penilaian yang kita kombinasikan juga dengan jawaban-jawaban tadi itu konsisten nggak gitu ya. Misalkan dia punya sertifikat sebagai pengurus organisasi, dia punya kemampuan komunikasi misalkan. Tapi dalam pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan communication skill kok kurang gitu ya. Nah, bisa jadi itu saling menguatkan gitu. Kalau memang sertifikatnya ada dan jawabannya sesuai dengan formula yang kami buat, berarti memang benar nih dia punya kemampuan di communication skill misalkan begitu. Kemudian kalau ada panggilan interview, ada jadwal interview gitu ya, ada penawaran kerja yang bisa didapatkan di sini gitu. Sehingga kita bisa melihat. Jadi prinsipnya melihat apa adanya kita dengan assessment soft skill. Kemudian setiap ada lowongan kita akan diikutkan dalam proses seleksinya secara otomatis. Kalau ada yang sesuai dan perusahaan tertarik, mereka akan kontak ke kita. Dan kita juga bisa tahu berapa kali kita masuk ke dalam listnya satu lowongan gitu ya, satu perusahaan. Berapa kali kita masuk bisa dilihat juga di sini. Misalkan ini sehingga kemudian kita bisa tahu seberapa sering kita cukup memenuhi gitu ya. Kemudian ya ini penawaran kerjanya gitu. Jadi data di sini yang masuk. Sehingga kita bisa cukup tahu kita apa namanya profil kita itu cukup layak atau tidak untuk lowongan-lowongan yang ada gitu. Atau ternyata nggak kena-kena nih, nggak nyantol-nyantol nih. Nah, itu nanti juga bisa gap analisis untuk cari tahu di mana kekurangan. Harapannya kita bisa mengimprove. Karena kan begini, mau nggak mau kita kerja ke orang lain gitu ya. Jadi ya kita yang harus punya kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka kan nggak mungkin orangnya begini nggak ada yang cocok sama pekerjaan ya udah saya gini-gini aja gitu kan nggak gitu juga cara berpikirnya kita harus mau improve diri dan memang itu yang dicari oleh perusahaan orang-orang yang punya satu lagi soft skill ada istilahnya growth mindset ya cara berpikir yang selalu ingin berkembang gitu itu juga penting gitu dan kami juga punya pelatihan-pelatihan untuk itu kemarin kebetulan di kampus di Brawijaya itu kita mengadakan satu kuliah tanpa tatap muka ya, tapi kita mengadakan kuliah soft skill dalam bentuk menggunakan learning management system. Ada termasuk adaptation skill ya, salah satu juga soft skill yang penting kemampuan beradaptasi di dunia kerja. Itu banyak tuh materinya menarik-menarik juga tuh. Nanti modul kita untuk pelatihan untuk improvement akan kita tambahkan juga sambil jalan ini mungkin sebagai produk yang bisa diakses ya. Nanti buat teman-teman juga produk-produk yang bisa diakses untuk meningkatkan soft skill gitu ya. Dalam bentuk video, dalam bentuk e-book gitu yang bisa untuk dipelajari. Tapi memang lebih ideal kalau mengikuti pelatihan yang sifatnya praktikal dibanding sekedar membaca saja gitu. Karena baca tapi kalau kita tidak coba mungkin juga agak sulit. Nah, harapannya dengan ada kesempatan untuk mengimprove itu teman-teman bisa juga mau belajar untuk mengimprove itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai paparan di hari ini ya, malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman sekalian. Saya kembalikan dulu ke moderator, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali tadi gitu ya. Saya sih tadi lihat
tidak berhenti-berhentinya ini menganga dok gitu ya. Ini beneran nih ada kayak gini gitu ya. Kemudian setelah tadi lihat demo, kemudian pemaparan dari dokter gitu ya, saya pribadi gitu dok ya sebagai host gitu ya, sebagai pembawa acara gitu ya di malam ini ada apa istilah Sundanya tuh keretag hati gitu ya. Jadi ada dorongan kemudian di hati itu seolah-olah ini benar gak ini gitu ya. Kemudian kalau saya tidak ambil peluang ini sekarang ini rugi banget gitu ya. Karena memang teman-teman jujur saja gitu ya. Setelah melihat demo yang tadi disampaikan, kemudian pemaparan yang tadi disampaikan terkait platform Sarjana Sakti gitu ya oleh Pak Dokter gitu ya. Sekarang pertanyaannya bergeser lagi nih. Bukan lagi sekedar ini beneran atau enggak gitu ya. Ini benar nggak ada platform seperti ini gitu ya. Tapi sudah mulai bergeser nih. Saya mau mulai sekarang atau tetap di posisi yang sama. Nah, gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Cuman saya paling akan coba untuk batasi dulu ya, agar tidak terlalu malam. Pak Dokter, kira-kira berapa pertanyaan nih yang bisa Eh, ditanyakan? Monggo sampai jam 9 setengah 10 boleh, jam 9 boleh. Di kolom chat saya lihat tuh banyak pertanyaan tuh, mungkin sambil Betul, kita bahas. betul, betul. Oke, saya coba bacakan dulu mungkin ya, Pak Dokter. Nanti nanti kita coba kolek dulu untuk kemudian nanti Pak Dokter boleh menjawab. Dan untuk teman-teman yang lain, silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan juga boleh untuk unjuk tangan ya. Ya, sambil saya coba untuk bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman di kolom chat gitu ya. Ini sementara yang saya bisa temukan, gitu ya. Pak Dokter, ini ada pertanyaan nih dari Kakak Syarif nih. Misal kuliah di teknis gitu ya, teknik maksudnya mungkin ya. Apa kemungkinan dia bisa masuk ke bagian pemasaran juga? Nah, itu yang pertama nih, gitu ya. Ya, ini langsung dijawab aja dulu ya, satu-satu ya. Langsung, langsung, langsung Pak Dokter. Karena Ya, ini, baik. nah ini ada penjelasannya Pak Dokter. Kadang teman saya yang teknik malah kerjanya sebagai analis di bank katanya. Kemudian harusnya sih sebenarnya di pabrik atau industri ya, gitu ya. Apa itu juga salah satu soft skill? Itu Pak Dokter. Ya, jadi gini, apa namanya, perusahaan itu ketika merekrut tidak kadang-kadang prodi atau jurusan kita waktu kuliah itu cuman kunci awal aja gitu. Tapi beberapa pekerjaan tertentu, misalkan bahkan marketing pun kadang-kadang butuh orang teknis gitu. Saya punya temen yang justru kalau di kuliah tuh kita ini perasaan kuliah nggak pinter-pinter amat gitu ya, IPK-nya juga biasa aja gitu, bahkan mungkin cenderung tidak bukan yang excellent gitu. Tapi ketika bekerja di perusahaan di bidang marketing dan karirnya bagus banget di marketing, berkembang sekarang jadi marketing manager perusahaan besar-besar tuh. Bahkan kadang-kadang saya ngiri juga, perasaan kuliah lebih pinteran saya gitu, tapi karirnya kalau lebih kenceng di marketing yang kemudian levelnya nasional lah begitu ya. Nah, perusahaan itu misalkan dia perusahaannya misalkan perusahaan teknikal gitu, produknya produk teknis, misalkan produk IT gitu. Kadang-kadang juga merekrut kan di perusahaan itu juga posisinya macam-macam ya. Tidak hanya yang teknis itu, tidak hanya yang apa maksudnya yang bidang misalkan IT itu tidak hanya yang teknikal misalkan ya, tidak hanya sebagai programmer misalkan, tapi juga ada orang yang misalkan untuk memasarkan produknya gitu. Untuk bisa memasarkan produknya orang juga harus punya pengetahuan teknis gitu. Nggak bisa dikasih ke anak ekonomi misalkan dia nggak paham ini cara kerjanya. Misalkan teman saya itu dia awalnya jadi marketing di perusahaan jualan server gitu. Karena dia anak IT, jadi cerita server paham gitu kan. Cuma ternyata soft skill-nya tuh soft skill cerita gitu. Soft skill komunikasi, soft skill ngobrol sama orang, soft skill bisa apa ya, bisa nyenengin orang lah misalkan gitu. Ternyata marketing tuh itu tuh. Bisa nyenengin orang itu aja, ngobrol nyambung gitu. Ngajak ke sana entertain dan sebagainya. Yang itu kemudian ternyata modalnya di marketing yang membuat klien itu tadi orang yang dijadikan sebagai target klien itu user itu beli gitu, beli produknya kira-kira gitu. Jadi untuk kebutuhan marketing butuh orang dengan soft skill apa gitu, yang bisa jadi eh, mintanya atau nyarinya dari anak-anak teknis gitu. Jadi boleh-boleh saja dan bahkan banyak juga kan ini ada yang nyampaikan ada yang kerja di bank gitu ya, kerja di mana kemampuan teknisnya ilmunya itu sebagai modal juga, tapi soft skill-nya yang lain yang membuat dia jadi cocok di pekerjaan marketing dan seterusnya gitu. Dan memang di sistem kami kan ada juga kan apa orang ini lebih cenderung ke marketing nih gitu. Jadi kalau misalkan kalian lulusan IT tapi ternyata soft skill marketingnya lebih kuat, oh coba jadi ada istilahnya apa sih? Saya lupa di perusahaan tuh yang apa namanya?
Jadi untuk memasarkan produk itu nggak cuman orang marketing, tapi ada juga orang yang apa istilahnya. Jadi kalau buat cerita cerita teknisnya ke klien, calon klien gitu. Beda dengan kalau marketing itu nawar-nawarin misalnya gitu. Tapi yang ini yang untuk kalau bagian jelasinnya gitu ya. Nah, itu butuh orang yang memang orang teknis, bukan orang orang misalkan katakan komunikasi yang diajarin teknis gitu kan. Nah, berarti dia nyari orang yang teknis tapi punya soft skill di yang cocok di marketing. Kira-kira gitu. Jadi boleh-boleh saja gitu. Eh, Kemungkinan itu juga ada saja gitu ya. Ya ini ada saya elektro malah ke marketing ini Kang Awan malah. Eh, dari elektro saya juga elektro Kang ini tapi saya juga lebih ke teknikal sih kalau saya merasanya lebih ke teknis gitu ya, development gitu. Baik, Pak Sarip, apakah sudah terjawab mungkin ya? Oke, ini saya coba lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua, Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad, Kak Edu. Ini sebenarnya relate juga, Pak. Nyambung juga dengan pertanyaannya Kak Joko Prasetyo. Ini saya coba rangkum saja, Pak ya. Yang pertama ini apakah di luar Indonesia ada platform assessment yang langsung nge-link ke dunia kerja seperti Sarjana Sakti gitu ya. Kemudian selanjutnya, perusahaan yang ada di Jawa Barat sudah banyak yang join, Dok, katanya ya. Detailnya berapa banyak sih sebenarnya perusahaan yang sudah bekerja sama itu ya? Apakah sudah ditentukan di lokasi yang kita mau? Dan terakhir, berapa lama sih proses dari asesmen sampai diproses dapat panggilan atau direspon perusahaan? Sekian, Dok. Oke, langsung saya jawab aja ya. Kalau perusahaan di Jawa Barat berapa banyak? Ini coba dicek aja ya. Sebenarnya kita punya data itu, perusahaan yang sudah ngontak ke kami ketika kita launching itu ada sekitar 4.000 yang sudah masuk, sudah kontak ke kami dan datanya udah kita masukkan. Tetapi ini kita sedang proses ulang untuk minta mereka masuk lagi untuk menawarkan lowongan gitu ya. Jadi kita ini sambil jalan nih, proses ini memang beneran kalau kita nyebutnya kemarin kan masih soft launching untuk mulai jalan nih, sistemnya udah bisa dipakai, udah mulai jalan, kita menerapkan sistem afiliasi ya. Kalau kami kan fokusnya di teknisnya, development sistemnya, teman-teman Mas Awan dan teman-teman yang mengembangkan sistem afiliasinya, untuk kita ngejar dulu nih di awal, selain dari sisi sarjana lulusan, kita juga ngejar di sisi perusahaan. Jadi dari data kami yang ada 4 ribuan itu kita follow up terus supaya mereka mau segera pakai, karena mereka juga kemarin waktu mau pakai nanya juga udah berapa banyak nih sarjana yang ada di situ gitu. Kemarin yang kita uji coba memang terbatas di kampus Brawijaya, eh, 1-2 fakultas gitu. Nah sekarang kita udah buka di tingkat nasional. Memang kalau pengen di lokasi tertentu ya istilahnya kita juga harus ngejar marketing ke sana untuk perusahaan-perusahaan di sana masuk gitu ya. Nanti detailnya bisa dicek di sistem ya. Kemudian tadi dari apa namanya assessment berapa lama ya? Sebenarnya tergantung lowongan yang ada gitu ya. Jadi kalau kita udah ngerjakan assessment, data kita udah masuk, setiap ada lowongan yang masuk, dia akan langsung mencari ke data yang itu semua data gitu. Tidak dipilah-pilah, langsung semua data. Kalau ada yang cocok kan langsung direkomendasiin oleh sistem gitu. Nah, tinggal seberapa cocok gitu data kita dengan lowongan yang ada gitu. Kalau dalam periode waktu tertentu kok nggak cocok-cocok ini nggak nyantol-nyantol ini. Nah, kita bisa coba cek nanti di gap analisisnya untuk cari tahu kira-kira kekurangan kita di mana gitu. Kita lagi memang fiturnya belum on gitu, tapi sedang diproses untuk kalau ada lowongan tuh kita mau lihat nih kita seberapa cocok dengan lowongan ini. Misalkan lowongan itu dia nyari kandidat tuh kalau kita poin tertingginya 100, maka dia akan ngambil dari orang dengan poin tertinggi 10 besar, misalkan skornya udah 90-an sekian ke atas. Kalau kita mau coba ngecek ke lowongan itu, skor kita berapa? Misalkan cuma 50, waduh berarti saya ke lowongan ini masih jauh nih. Apa kekurangannya gitu. Nah, itu yang modul itu sedang kita kembangkan supaya bisa lebih self evaluation ya, self evaluationnya itu. Kemudian satu lagi tadi apa ya pertanyaannya? Oh, di luar Indonesia. Di luar Indonesia, Yang Dok. di luar Indonesia belum belum pernah tahu. Saya terus terang ini kami merupakan terobosan baru sebenarnya karena belum nemu di luar Indonesia. Karena saya juga riset di bidang apa bagaimana kita menghitung soft skill ini, nyari-nyari referensi juga belum ada secara spesifik. Tadi juga ada yang nanya apa bedanya dengan LinkedIn ya. LinkedIn sebenarnya secara prinsip mirip-mirip juga sih. Cuma LinkedIn kan tidak ada assessment soft skill ya, setahu saya. Mereka hanya lihat dari track record kita gitu ya. Dan di LinkedIn itu masih ada orang-orang yang bekerja secara manusia gitu.
Dalam artian ada orang yang memang kerjaannya itu ngelihat profil kita, terus nyocokin sama kebutuhan perusahaan. Saya sendiri Betul, profil betul. saya di LinkedIn tuh masih setelah pulang studi S3 dari Jepang itu saya masih lokasi saya masih di Jepang gitu ya, belum saya rubah. Itu banyak dapat tawaran dari kalau nyebutnya apa ya? Ada kayak brokernya lah, apa yang orang yang memang tugasnya buat nyari tenaga kerja itu ngubungin gitu. Profil kamu kayaknya cocok nih buat kerjaan ini, berminat nggak gitu. Nah itu masih oleh orang gitu yang membaca data kita dan mencari mana yang cocok. Sementara kalau sistem kami kan dikerjakan oleh sistem gitu. Dan Baik, di Dok. LinkedIn nggak ada assessment soft skill ya, sepertinya tidak ada. Saya Betul, belum betul, Dok. menemukan. Sepakat, Dok. Memang betul tidak ada, Dok, untuk di LinkedIn. Oke, lanjut, Dok. Ini ada pertanyaan dari Kak Edu ya. Kak Edu, kalau sudah asesmen untuk update info perkembangan terkait apakah ada perusahaan yang sudah tertarik dengan lamaran saya, bagaimana, Dok, supaya nunggunya jelas? Gitu ya. Dok, ini mau saya bacain dulu langsung gitu ya, agar bisa langsung dijawab saja. Dibacain dulu gitu ya. Kenapa, Dok? Itu suaranya di mute, Dok. Oh ya, kita jawab aja satu persatu yang ada di chat ini ya. Jadi mungkin saya Boleh, langsung boleh. baca aja. Saya jawab aja Boleh. biar cepat ya. Oke, biar Oke, biar cepat, silakan, Dok. ya, yang dari Edu tadi ini, ya, ini yang saya sampaikan tadi, fiturnya itu lagi kita kembangin untuk bisa tahu gitu sebenarnya ada berapa lowongan yang kelewat nih, misalkan udah ada lowongan sekian masuk, tapi punya data kita nggak nyantol-nyantol gitu ya. Nah itu yang eh, gimana kita bisa apa? Bisa ngecek loh apa nggak sesuainya di mana gitu ya. Tapi modul itu masih masih on progress. Tapi minimal dengan modul yang ada sekarang yang saya tunjukkan tadi, eh, apa bisa menilai soft skill dan ketika ada perusahaan yang cari udah bisa ngelis gitu ya. Cuman apakah list kita listnya di atas atau listnya di bawah tergantung soft skill kita gitu dan sesuai kebutuhan perusahaan gitu ya. Kemudian lanjutannya apakah sudah bentar. Apakah sudah ada alumni sarjana sakti yang menggunakan sistem dan sudah bekerja. Yang tadi yang saya sampaikan Mitra Gatra kalau nggak salah ya, yang tadi sudah sempat saya tunjukkan itu satu yang sudah jalan. Ini sebenarnya kita sistemnya kan sudah pernah jalan beberapa tahun lalu, sempat jalan juga perusahaan-perusahaan yang masuk ke kampus kami kebetulan di Fakultas Ilmu Komputer di Brawijaya itu sempat kita coba memang beberapa perusahaan dan dengan data-data mahasiswa kami itu sudah running. Cuma memang kemarin kan kita reset ulang nih sistemnya, datanya kita minta entry ulang. Data perusahaannya masih ada, tapi sistemnya karena kita ini ulang jadi apa namanya istilahnya kita baru reset lagi nih di bulan April habis Lebaran kita restart ulang sehingga perusahaan-perusahaan kita kontak lagi untuk mulai menggunakan lagi gitu ya. Kemudian ya kalau perusahaan tadi saya sampaikan ya kurang lebih ada sekitar 4 ribuan perusahaan. Listnya juga bisa dilihat ada di situ. Kemudian kalau ada alumni sarjana sakti yang menggunakan, ya tadi sudah saya sampaikan ya di prode awal kita menggunakan di 2022 itu sudah running juga. Kemudian apa bisa sebelum dari Syarif ini ya? Apa bisa sebelum ikutan assessment yang beneran bayar kita ikut yang demonya dulu biar disiapkan di awal? Eh, Ya, sebenarnya versi kita kemarin mau coba dulu ya, tapi kalau ini kan soalnya 157 ya. Jadi kalau 157 soal dipakai buat testing itu kan nanti malah dihafalin gitu soalnya gitu. Harapannya jangan jadi hafalan gitu. Karena juga nanti juga ini ya, kami sih tidak merekomendasikan untuk apa ya, sekedar mencari jawaban terbaik gitu. Tapi memang jawaban itu jujur aja. Ini kan psikotes ya, nggak ada istilah benar salah juga sebenarnya gitu. Jadi ya memang jawab aja apa adanya gitu. Situasi yang ada. Kalau memang misalkan soal matematis, soal logika kita nggak cocok, oh berarti ada yang nggak cocok pekerjaan yang detail-detail, yang teliti gitu. Cocoknya mungkin pekerjaan yang lain misalkan gitu. Jadi bukan berarti cari jawaban yang paling benar gitu misalkan gitu. Misalkan tadi ada soal matematik, ya kita pengen tahu aja sistem itu pengen tahu kalau soal matematik dia teliti nggak gitu, dia jawabannya benar nggak itu, oh berarti dia cocok mungkin di pekerjaan yang butuh detail, butuh ketelitian, misalkan akunting misalkan itu. Ini contoh aja ya, contoh kira-kira begitu. Jadi artinya bukan tidak ada jawaban yang paling benar gitu, sehingga apa adanya saja. Jadi nggak ada istilah apa ya harus latihan dulu gitu ya karena ini kan bukan ujian ya bukan ujian jadi nggak perlu harus ini
apa namanya eh, harus latihan dulu gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mana nih? Ahmad ya. Apakah antara satu sama lain mengikuti asesmen secara online bisa contek-contekan? Ya sama sih kayak yang tadi jawabannya. Jadi sebenarnya jawaban masing-masing aja. Kan kita juga ngambil data masing-masing ya, pengalaman organisasi, apa namanya sertifikat yang dia punya dan sebagainya itu kan juga berpengaruh. Kemudian tes-tes ada soal itu sisanya berarti soal-soal psikotes itu yang iya, nggak ada jawaban benar salah juga gitu. Jadi ngapain juga kita contoh-contohkan sama teman gitu. Yang saya khawatirkan begini, kalau kita tidak menjawab dengan jujur adalah kita seolah-olah bagus gitu ya, pengen kelihatan bagus di misalkan matematik nih. Terus kita dianggap nanti skor kita di bagian apa namanya teknisnya bagus. Terus misalkan kita masuk ke terima pekerjaan, tapi ternyata kita sendiri nggak bagus beneran di situ. Nanti kan susah juga tuh ininya dalam proses pekerjaannya. Ya apa namanya kalau bisa bertahan sih ya bisa aja, tapi kan kalau perusahaannya kemudian kecewa gitu kan juga nggak bagus juga gitu ya. Sehingga jawabannya jujur aja. Kalau memang misalkan memang tertarik ke pekerjaan itu dan skornya masih kurang, ya coba improve-nya gimana gitu ya. Jadi jangan contek-contekan karena memang juga nggak ada jawaban benar. Masing-masing orang bisa bisa beda gitu ya. Kemudian yang Abdi ini, kalau saya sebagai pelamar apakah bisa membatasi untuk perusahaan di daerah tertentu, contohnya di Jabodetabek. Iya, sepertinya ada kita settingnya. Seingat saya di desain awal tuh ada ya. Ini mohon maaf ya, teknis detailnya banget. Saya perlu cek ulang ya ke tim yang ada. Tapi seingat saya waktu kita membahas konsep di awal tuh kita bisa batasi kok. Maunya perusahaan yang mana gitu. Atau kalaupun kita dapat dapat apa dapat kontak karena kita masuk di kandidat itu, kita kan bisa lihat juga perusahaannya, bisa ditolak gitu. Maksudnya kalau ini oh mohon maaf saya tidak cocok mungkin karena jauh gitu lokasi, saya menolak itu boleh saja gitu di sistem boleh. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang Eki, target platform ini bisa digunakan 100%. Sebenarnya secara sistem untuk fungsi mendasar ya, untuk membantu sarjana melakukan assessment soft skill, memetakan data sarjana, membuat sertifikat, sekaligus perusahaan bisa masuk dan nyari menyesuaikan dengan kebutuhan lowongan, itu secara sistem sudah jalan. Jadi kita sebenarnya sudah running secara fitur mendasar yang siap untuk digunakan baik sisi perusahaan maupun sisi lulusan. Termasuk juga ada fitur untuk modul untuk sisi kampus. Kampus juga bisa pakai untuk melihat bagaimana lulusannya diserap oleh pasar ya. Untuk modul tracer tadi juga itu sudah jalan secara umum. Mungkin masih tambah-tambahan fitur yang saya cerita tadi, gap analysis yang lebih detail gitu ya. Karena juga berangkat dari respon-respon teman-teman ya, bahwa gimana nih saya tahu kalau ada yang ngincer gitu. Saya udah masuk ke sini misalkan 1 bulan gitu, tapi kok nggak ada respon gitu. Nah itu mungkin yang kita lagi mau nambahkan supaya dia bisa tahu juga nih. Ternyata di sistem ada 100 lowongan, tapi satu pun nggak ada yang nyantol ke kita misalnya itu. Nah itu juga perlu sih. Kebetulan kalau saya bidangnya, kalau teman-teman ngecek di publikasi-publikasi saya itu juga salah satu bidangnya di Human Computer Interaction di salah satunya di UX design ya, UX design, user experience design dari aplikasi. Jadi bagaimana kita membuat aplikasi itu yang bisa beneran kepake dan eh, apa ya istilahnya ya orang akan pakai terus gitu karena dia merasa mudah, merasa nyaman, merasa terbantukan gitu. Itu juga salah satu bidang saya yang harapannya ini terimplementasi di sistem ini gitu. Jadi feedback-feedback dari teman-teman akan kita pakai untuk improvement gitu ya. Jadi minimal secara fitur mendasar sudah siap siap running full beberapa fitur improvement sesuai feedback dari teman-teman gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Itu lagi mungkin Pak, boleh apakah ke depan ada rencana jadi aplikasi Android? Oke, sebenarnya kami awalnya aplikasi Android gitu. Yang saya sampaikan di awal kita eh, versi awal Android malah sebenarnya. Yang saya sampaikan kita udah coba dengan sekian data lulusan, sekian perusahaan juga gitu. Cuma dalam pengembangannya ada kendala yang kemudian kita memutuskan pakai platform apa namanya web ini. eh, yang sedang kita proses juga untuk bisa dibuka dengan mudah di mobile ya. Kalau teman-teman buka di mobile juga sepertinya tampilannya masih masih mobile friendly lah.
gitu. Meskipun aplikasi sementara kita take down dulu, aplikasi mungkin next step-nya untuk kita sempurnakan lagi gitu. Jadi kita matangkan dulu yang di versi webnya ini begitu. Kemudian dari Sarif, saya punya kenalan beberapa dosen, penawaran apa yang bisa disampaikan buat kerjasama dengan Sarjana Sakti. Ini maksudnya ke dosen atau ke kampus ya, dari Sarif ya. Kalau ke dosen secara langsung sepertinya mungkin tidak ini ya, mungkin kurang relevan juga. Lebih kepada kampus atau apa namanya, job placement center ya. Kami sedang dalam proses komunikasi lagi dengan Brawijaya karena sebenarnya ini kan produknya kampus Brawijaya awalnya. Karena saya mendapatkan dana Kedaireka itu kan dari Kementerian Pendidikan Tinggi itu kan sebagai produk kampus gitu. Cuma memang kemarin kita dalam proses ini masih tarik ulur lah istilahnya. Maunya tuh seluruh mahasiswa langsung otomatis masuk aja satu kampus gitu. Perusahaan juga enak tinggal nyari data gitu. Nah itu masih proses tarik ulur sehingga kemudian ya sudah saya bawa aja kita bikin PT dengan Pak Iwan ini untuk lebih profesional gitu. Jadi tidak berafiliasi secara langsung dengan kampus. Penawaran ke kampus sifatnya kalau mahasiswanya mau join silakan, tapi rekomendasi. Sehingga yang lebih cocok itu ke job placement-nya kampus yang mau masuk ke sini dan merekomendasikan menggunakan sarjana sakti kalau ada permintaan lulusan dari kampus tersebut gitu. Jadi yang kami sedang penjajakan sekarang adalah kita minta mahasiswa semua masuk ke sini. Ketika ada lowongan yang minta ke job placement center di kampus, pihak kampus mengarahkan untuk silakan masuk aja ke sarjana sakti. Secara bisnisnya kita ada ini juga model afiliasi yang itu bekerja sama dengan pihak apa tadi JPC-nya kampus itu, job placement center-nya kampus untuk yang mereka sebagai bagian dari afiliator untuk mendorong perusahaan masuk ke sini. Kira-kira begitu. Jadi bukan ke dosen ya mungkin ya, lebih kepada pihak kampusnya gitu. Dalam hal ini mungkin yang ngurusi alumni atau yang mengurusi job placement center istilahnya begitu. Itu mungkin ya, udah ya cukup ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Alhamdulillah udah cukup dok. Nih. Ya teman-teman semua, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Oke, ini juga waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 9 lebih 4 menit. Baik, saya pikir itu saja mungkin ya dok ya. Kalau untuk sisi pertanyaan sudah cukup. Oke. Nah ini paling terakhir ya. Ini saya coba ada pertanyaan terakhir mungkin dok, boleh Bob? Ya, ya, yang untuk modul treasure study ya untuk kampus. Justru itu salah satu produk kita. Jadi produk kita ini kan buat tiga apa bidang ya. Satu dari sisi sarjananya sendiri lulusan yang mencari pekerjaan, kedua dari sisi perusahaan yang mencari tenaga kerja, dan yang ketiga dari sisi kampus. Jadi memang kita punya modul paket yang memang kita tawarkan ke kampus kalau dia ingin modul treasure study lewat sistem sarjana sakti, di mana harapannya ya seluruh mahasiswanya didorong untuk masuk ke sini. Kalau ada perusahaan yang ingin merekrut, yang perusahaannya minta ke kampus langsung diarahkan ke sini aja begitu. Sehingga nanti data-data itu kita kan membuat apa namanya dashboard untuk sisi kampus. Mereka bisa lihat nih lulusan kami seberapa banyak nih diserap di perusahaan, keserapnya ke perusahaan yang seperti apa gitu. Bahkan bisa analisis soft skill kampus juga. Ini juga yang kami arahkan sehingga kita bisa tahu oh lulusan kampus ini rata-rata soft skill bidang ini bagus nih. Tapi soft skill yang ini kok kurang nih gitu. Nah, itu juga secara sistem udah ada tuh. Cuma kan memang kita belum punya datanya, maksudnya dalam artian belum ada nih satu kampus yang suruh mahasiswanya masuk gitu. Sehingga kita bisa mappingkan itu gitu. Ini on proses nih kalau disetujui kemarin secara prinsip Pak WR3 di kampus Brawijaya sudah setuju, tinggal yang di bawahnya untuk bagaimana kita secara aturan dan secara implementasi mendorong seluruh mahasiswa di kampus Brawijaya masuk. Kalau masuk semua perusahaan juga pasti akan apa namanya berbondong-bondong gitu kalau satu kampus lengkap semua ada di situ gitu kan. Sehingga memang sistem ini kami harapkan kalau bisa diterapkan di seluruh Indonesia, seluruh kampus, masuk semua mahasiswa, perusahaan pasti akan juga sangat senang untuk bisa mengeksplorasi lulusan yang sarjana yang ada, dan harapannya juga kita bisa melihat gitu kan antar kampus itu mungkin ada gap soft skill-nya juga nih. Kampus ini rata-rata bagus soft skill-nya atau kampus ini kok rata-rata kok kurang bagus soft skill-nya. Itu juga itu bagian dari produk yang kami tawarkan ya. Secara data analisis sudah ada sebenarnya itu. Tinggal mahasiswanya ada apa enggak gitu untuk kita untuk melakukan assessment dan kita bisa analisis datanya gitu. Oke,
Memang prospek lah, Bang Edu. Ya, Ya, sepertinya cukup ya. boleh Mohon Chris. bantuannya juga teman-teman, kalau yang ini kan sebenarnya informasi ini kan awal ya, webinar ini kan juga webinar awal-awal nih, kalau teman-teman bisa melihat peluang sebenarnya kan kesempatan jadi afiliator dari sistem ini yang masih awal-awal itu kan biasanya peluangnya lebih besar gitu ya. Nah, saya Betul dong. mungkin secara langsung tidak memarketing afiliasinya, tapi kalau peluang itu bisa dilihat teman-teman bisa lebih cepat untuk mengambil peluang ini dan kemudian bisa sama-sama ikut membangun Sarjana Sakti supaya jadi platform yang istilahnya menjembatani kebutuhan di industri dan di kampus, bisa melihat gap dan bisa lama-lama mengimprove lulusan kita untuk siap untuk masuk di dunia kerja begitu. Baik dok. Baik. Ya, mungkin cukup ya pembahasannya. Oke, siap, siap, siap dok, siap. Baik teman-teman, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Dokter. Ini juga sebagai pemberitahuan Pak Dokter bahwa forum malam ini bukan hanya para afiliator Pak Dokter, tapi juga ada memang mahasiswa, kemudian ada juga yang memang secara khusus dia mengikuti forum ini memang ajakan dari para afiliator begitu ya. Jadi forum ini memang terbagi jadi dua peserta Pak Dokter gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua gitu ya, bahwa saya ingin teman-teman yang memang khusus untuk hadir ke sini pengen tahu lebih dalam terkait asesmen dari Sarjana Sakti. Saya pengen teman-teman coba berpikir sebentar saja gitu ya, bahwa selama ini sudah berapa sih biaya yang teman-teman keluarkan gitu ya untuk prinsipi, kemudian transport, waktu, tenaga gitu ya. Mungkin ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan rupiah gitu ya, tapi hasilnya ya segitu-gitu aja gitu ya. Belum tentu diri juga. Sekarang tadi bandingkan dengan platform yang disampaikan oleh Pak Dokter gitu ya di Sarjana Sakti. Kalau tadi disinggung ini hanya dengan 100.000 ya Pak Dokter ya. Itu profil Anda juga akan terlihat satu oleh ribuan HRD. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dokter sekitar 4.100 perusahaan kurang lebih gitu ya. Kemudian juga tersimpan dalam database selama 2 tahun. Wah, ini sangat worth it sekali teman-teman semua. Dinilai juga berdasarkan 25 aspek industri dan yang paling penting ini dicari ya. Jadi teman-teman semua ini dicari, bukan mencari secara personal gitu ya, tapi benar-benar dicari gitu ya. Jadi sekali lagi malam ini jangan tunda, jangan tunggu nanti, jangan tunggu siap gitu ya. Tapi karena memang teman-teman semua dunia kerja itu tidak menunggu teman-teman semua untuk siap gitu ya. Silakan teman-teman semua hubungi admin ataupun afiliator yang mengundang teman-teman untuk hadir di Zoom ini. Kemudian teman-teman silakan lakukan asesmen sekarang juga. Nanti silakan teman-teman coba buka kolom chat Zoom gitu ya. Kolom chat Zoom nanti nah itu sudah ada. Itu ada untuk pendaftaran asesmennya, silakan dibuka saja gitu ya, dicoba saja semaksimal mungkin gitu ya. Itu dari tim admin sudah mengirimkan link asesmen untuk bisa teman-teman coba begitu ya. Kemudian teman-teman semua ini khusus nih untuk para afiliator yang hari ini juga malam ini juga hadir gitu ya. Untuk teman-teman afiliator, ingat teman-teman semua ini bukan sekedar produk gitu ya. Ini tuh kalau kalau bagi saya itu ini adalah pengalaman teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau Anda sudah ikut asesmen, Anda pasti punya cerita dan cerita itu yang pasti menjual untuk bisa Anda bagikan kepada calon-calon klien gitu ya. Bayangkan teman-teman afiliator di sini membantu orang lain, membuka peluang mereka, tapi bukan cuma sekedar itu, teman-teman juga dapat income tambahan gitu ya dari satu link, dari satu rekomendasi begitu ya. Oke, baik teman-teman semua, sekali lagi luar biasa semalam ini. Terima kasih untuk Pak Dokter gitu ya atas segala apa yang disampaikan oleh beliau malam ini. Juga saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir malam ini. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, untuk menekankan gitu ya. Tahun 2026 ini bukan lagi eranya siapa yang paling pintar, teman-teman. Tapi siapa yang paling terlihat, siapa yang paling tervalidasi dan relevan gitu ya. Jadi jangan jadi sarjana yang hanya cuma bisa berharap gitu ya, tapi jadilah talenta yang diperebutkan gitu ya. Sekali lagi silakan klik link afiliator link afiliator dari teman-teman semua, daftar sekarang juga, kerjakan asesmennya dan temukan potensi terbaik dari teman-teman semua. Karena kesempatan itu tidak menunggu teman-teman, gitu ya. Kesempatan itu sekali lagi tidak menunggu. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Saya Kang Ale pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Sampai jumpa di
webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Gini.